It's time to football time. Bersama saya Evan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang satu pertandingan yang cukup dinantikan di Bener banget. pekan ke-9 Liga 1 2021, yaitu pertandingan antara Persib Bandung versus PSIS Semarang yang akan digelar pada hari Selasa 26 Oktober 2021 di Stadion Maguwarjo Sleman. Nah, sebelum itu kita akan kupas lebih dalam lagi Mas mengenai prediksi, kemudian juga mengenai fakta-fakta menarik dan juga nanti head to head dari kedua tim. Bener banget Mas. Nah ini kalau kita lihat ini laga PSIS kontra Persib Bandung kontra PSIS itu memang kenapa kok bisa dikatakan menarik, karena memang kedua tim ini sampai saat ini hingga pekan ke-8 itu belum mencatatkan satu kekalahan pun di Liga 1 2021. Jadi tentunya ini duel yang sangat dinantikan oleh Snack Mania maupun dari Bobotoh terkait dengan siapa nanti yang layak untuk memegang rekor unbeaten hingga pekan ke-9. Nah, menyinggung tadi Mas soal 8 pertandingan belum terkalahkan ya. Untuk rinciannya sendiri, PSIS Semarang atau Laskar Mahesa Jenar ini mencatatkan 5 kemenangan, kemudian 3 hasil imbang dan 0 kekalahan dengan total poin yaitu 18 poin. Sedangkan Persib Bandung sendiri mencatatkan 4 kemenangan dan 4 hasil imbang dengan catatan poin itu 16 angka Mas. Nah, kita bahas sedikit soal laga kemarin. Itu antara PSIS Semarang lawan Barito Putra dan juga Persib Bandung lawan PSS Sleman. Bagaimana itu Mas? Nah ini kalau kita flashback dari pekan ke-8 nih Mas, Liga 1 2021 antara PSIS dan Persib Bandung. Itu kalau PSIS Semarang kemarin sempat menang nih Mas, menang tipis kontra Barito Putra yang notabene masih terjebak di zona degradasi. Nah, satu gol dari PSIS Semarang pun itu dicetakkan di menit ke-83 oleh Jonathan Cantilana. Nah ini melalui sepakan keras nih Mas, katanya ini kan sampai tak terlihat kemarin nih tembakan dari Cantilana ini. Nah, kalau dilihat dari hasil tadi Mas kemarin PSIS Semarang lawan Barito Putra ya, itu dengan skor 1-0 berarti menandakan bahwa PSIS Semarang juga nampaknya tetap kesulitan ya mengalahkan Barito Putra yang notabene timnya tidak sekuat yaitu PSIS Semarang di Liga 1 2021. Nah ini kalau ngomong-ngomong kemarin juga ini sama kayak skornya Persib lawan Barito Mas, dan golnya juga di menit yang hampir sama ini kan. Gol tunggal dari Persib Bandung dulu kontra Barito kan itu dicatatkan oleh Mark Locke itu di kisaran 80 ke atas menitnya. Dan ini hampir sama dengan Jonathan Cantilana. Entah ini kenapa nih kok ada kesamaan nih di PSIS dan Persib Bandung ketika kontra Barito Putra. Dan ini untuk selanjutnya laga Persib Bandung Mas. Nah, kemudian Persib Bandung sendiri sebelum menghadapi PSIS Semarang juga mendapatkan modal yang positif ya Mas. Setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor yang cukup telak yaitu 4-2. Ini juga ada drama tersendiri ya Mas. Kenapa karena ini, setelah sempat tertinggal oleh Nemanja Kojic, bahkan sempat ada juga di babak utama ya. Sebelum akhirnya Persib Bandung dengan adanya kontra strategi dari Robert Albert masukkan Wonder Luis dan juga Giove akhirnya terbukti hasilnya membalikkan keadaan. 4 gol dari Persib Bandung dicetak oleh Wonder Luis Bres ini Mas. Itu juga menjadi gol debut pertama dan juga membuka rekening gol yang terakhir Mas. Ya mungkin pertama dan terakhir gitu. Sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Muhammad Basim Rashid yang juga mencetak Bres. Dan sedangkan 1 gol tambahan atau gol balasan lagi dari PSIS Sleman dicetak oleh Evan Jaya. Ini ada fakta menarik juga Mas di pertandingan Persib Bandung selain PSS Sleman. Selain Persib Bandung mencatatkan comeback, tapi juga ada kroposnya lini pertahanan. Ini banyak kesalahan yang terjadi, termasuk 2 gol dari PSS Sleman itu. Yang kesalahan nih Mas ya, kesalahan dari Nick Wipers dan Muhammad Rashid nih. Kan sebenarnya mau mengumpan ke Muhammad Rashid, tapi Muhammad Rashid malah hilang fokus di situ. Dan terakhir juga golnya dari Evan Jaya juga kesalahan dari Ahmad Fikrianto. Oh, berarti ini masih ada PR nih Mas buat Persib Bandung Mas di belakang. Setelah lini depan ini udah mulai moncer. Nah ini kalau kita lihat memang di sini juga ada spesial juga Mas Giove Wastilan akhirnya berhasil memberikan kontribusi untuk Persib Bandung nih Mas. Kita masuk Wonder Luis juga. Termasuk dengan Wonder Luis dengan mencatatkan 1 assist ketika memberikan umpan kepada Muhammad Rashid di gol keduanya kalau tidak salah. Nah ini berarti memang latihan terakhir yang kemarin ditekankan oleh Robert Albert terkait dengan finishing di lini depan itu memang sudah terbukti nih Mas. Nah nanti pembuktian kedua itu di laga kontra PSIS Semarang. Nah ini kita beranjak dari flashback laga PSIS Semarang dan juga Persib Bandung di pekan ke-8. Nah ini kira-kira kita mulai dari mana dulu nih Mas?
kita prediksikan dari mana dulu nih? Nah, setelah kita tadi lihat bagaimana statistik atau pertandingan terakhir ya yang dijalani oleh PSIS Semarang dan juga Persib Bandung, kita beralih ke head to head, Mas. Perbandingan atau statistik dari pertemuan kedua tim sebelum akhirnya nanti bertemu di pekan ke-9 Liga 1 2021. Oke, ini kalau tadi ngomong-ngomong terkait dengan head to head nih Mas, ini kalau kita lihat nih PSIS dan Persib Bandung selama ini kita garis bawahi ya Mas ya, selama bertemu sejak PSIS Semarang itu promosi ke Liga 1 di tahun 2017 dan bermain di Liga 1 di tahun 2018, ini Persib Bandung kontra PSIS Semarang itu baru mencatatkan 4 laga nih Mas. Nah, dari 4 laga yang dicatatkan Persib Bandung kontra PSIS itu tercatat 3 laga dimenangkan oleh skuad Pangeran Biru dan 1 laga berhasil dimenangkan oleh Laskar Mahesa Jenar nih Mas. Tapi sekali menang langsung telak 3-0 itu di ketika bermain di Stadion Jatidiri di Liga 1 2020. Jadi dapat disimpulkan dari 4 pertemuan terakhir Persib Bandung lebih dominan ya, lebih superior dibandingkan PSIS Semarang. Nah, tapi itu tidak juga bisa mengacu pada statistik ya. Karena pada saat ini di Liga 1 2021 PSIS Semarang itu tampil berbeda ya, Mas, dibandingkan musim sebelumnya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong statistik terakhir juga kejumawan dari Persib Bandung itu lihat di Liga 1 2019 nih Mas. 2 kali berhasil menang nih atas PSIS Semarang baik kandang maupun tandang. Ini bisa jadi modal penting buat Supardi dan kawan-kawan nanti ketika bertemu dengan Hari Nur Yulianto dan kawan-kawan. Dan selain kalau dilihat dari Mas, dari kekuatan dari kedua tim, baik itu dari segi pemain maupun juga pelatih tentunya sangat jomplang gitu ya. Kalau dari Persib Bandung sendiri memiliki pemain-pemain yang deretan pemain yang cukup tenar, cukup bintang dan juga pemain-pemain mahal lah istilahnya. Kalau dari PSIS Semarang tentunya pemain-pemain yang muda dan juga asing dan juga lokal nasional. Nah, ini kalau kita lihat memang benar yang dikatakan Mas Elwan nih, agak sedikit jomplang nih ketika kita lihat ke dalam skuad dari PSIS Semarang maupun Persib Bandung. Nah, ini tentunya kepintaran dari pelatih ini memang sangat ditentukan Mas, terutama yang gila nih, gimana meramu anak asuhnya yang notabene itu tidak semewah Persib Bandung bisa menunjukkan Maung Bandung nanti. Benar. Nah, ini kalau kita lihat dari ini Mas, dari catatan golnya Mas, ini untuk Persib Bandung dan PSIS Semarang itu sejauh ini seperti apa nih Mas catatan golnya ketika bertemu nih? Nah, dari 4 pertemuan terakhir itu ya Mas, antara Persib Bandung juga PSIS Semarang, itu tercatat sudah ada sebanyak 8 gol. 8 gol, 4 gol masing-masing untuk Persib Bandung dan 4 gol lainnya untuk PSIS Semarang. Berarti kalau dilihat dari segi produktivitas dan kebobolan itu sama, Mas. Sama-sama kebobolan 4 dan sama-sama memasukkan atau mencetak gol 4. Karena Persib Bandung menangnya ngirit-ngirit Mas atas PSIS Semarang, sedangkan PSIS Semarang sekali menang 3-0. Benar-benar. Nah, ini kalau kita lihat dari pemain dulu Mas, pemain yang paling bernilai ini kira-kira siapa nih dari skuad PSIS Semarang dan juga dari skuad Asuhan Robert Abel nih Mas? Nah, ini bisa dikatakan sebagai key player ya Mas, pemain kunci dari PSIS Semarang maupun dari Persib Bandung. Kalau dilihat dari Persib Bandung sendiri tentu adalah seorang Mark Klok ya. Ini pemain asing tapi rasa lokal karena setelah dinaturalisasi itu memiliki nilai pasaran sebesar 8,26 miliar ya, menjadi pemain termahal juga di Liga 1, masuk daftaran pemain termahal di Liga 1. Sedangkan di PSIS Semarang itu ada Brian Ferreira yang memiliki harga pasaran sebesar 5,21 miliar. Masih banyak nih Mas. Banyak. Tapi ini uniknya nih keduanya ini pemain di lini tengah semua nih Mas. Gelandang semua nih. Karena memang Bruno Silva juga belum mencatatkan performa terbaiknya Mas, meskipun kemarin sempat mencatatkan gol kontra Persebaya. Ini hampir sama ceritanya dengan Wander Luiz nih. Tapi kalau Bruno Silva memang ada beberapa kontroversi terkait dengan jarang ikut latihan dan sebagainya. Kalau Wander Luiz itu taat itu latihan tapi masih belum moncer-moncer, baru moncer kemarin tuh mencatatkan 2 gol. Nah, ini kita lanjut ke prediksi susunan pemain nih Mas tadi. Prediksi susunan pemain Persib Bandung kontra PSIS Semarang Mas. Dimulai dari Persib Bandung dulu, kira-kira gimana nih Mas? Oke, kita masuk ke prediksi susunan pemain ya Mas, dari Persib Bandung dan juga PSIS Semarang. Ini dari kedua tim nampaknya akan bermain dengan kekuatan penuh gitu ya Mas. Ya, karena kabarnya atau prediksinya itu tidak akan ada pemain yang akan mengalami absen atau menjalani absen. Nah, itu dari segi Persib Bandung sendiri itu sudah kembali Mas duet lini belakang antara Nick Cooper dan juga Victor Ibonevo, karena Victor Ibonevo pada 2 pertandingan sebelumnya kan absen gitu ya Mas. Nah, itu digantikan oleh sosok Ahmad Yuryanto. Kemudian juga ada juga back sayap
fullback ya, kiri. sayap kiri ya, kanan kiri bahkan. Itu pada pertandingan sebelumnya kan pada melawan PSS Sleman itu menurunkan Diana dan juga Yana. Kan padahal di situ sebenarnya ditempati oleh seorang Ardi Idrus maupun juga ada Supardi Nasir ya. Benar, nah, pada pertandingan melawan PSS Semarang nampaknya keduanya juga akan kembali diturunkan itu Mas, karena mengingat lawan yang akan dihadapi cukup berat. Pemain berpengalaman tentunya Mas ya, dan untuk posisi penjagaan tadi kelewatan Teja Paku Alam kemungkinan akan kembali mengawal ini Mas. Akan berdiri di bawah mistar gawang dari Persib Bandung. Karena penampilan dari Teja Paku Alam selama starter atau selama diturunkan oleh Robert Albert itu selalu mendapatkan pujian gitu dari para bobotoh. Nah, kemudian kita maju ke sektor gelandang Mas. Itu tentunya tidak mungkin kita mengecualikan ada nama Mark Klok dan juga Muhammad Rashid ya. Itu sudah paten, sudah mengunci itu lini tengah. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Deddy Kusnandar. Kemarin sempat diturunkan ya. Sempat diturunkan saat menghadapi PSS Sleman, namun dan Bayangkara. Dan Bayangkara FC. Benar. Ketika Maklok absen. Nah, tapi ini setelah keduanya kembali diturunkan, maka posisi dari Deddy Kusnandar juga akan kembali ke sisir ya. Perlahan disingkirkan lagi Mas. Benar. Nah, kemudian juga untuk sektor penyerangan ini Mas. Itu tentunya Wonder Luis dan juga Geoffrey Castillion nampaknya sudah mulai padu nih Mas. Terbukti pada pertandingan kemarin itu berkontribusi dalam kemenangan 4-2 atas PSS Sleman, dan nama seperti Fred Butuan dan juga Febri Haryadi dan juga Ezra Walian mungkin ini akan sedikit berubah Mas. Karena setelah masuknya Wonder Luis dan juga Geoffrey, dua bomber Persib Bandung itu membuat posisi dari Fred mungkin akan dicadangkan. Ezra Walian akan ditarik ke sayap. Nah benar, itu akan menggantikan mungkin posisi dari Deddy Kusnandar itu akan ditarik ke bawah, ke belakang sedikit, dengan posisi Febri Haryadi tetap di situ. Oh gitu Mas. Oke. Berarti ini nggak ada perubahan yang berarti ya Mas, cuma Deddy Kusnandar yang mungkin yang akan nanti digantikan. Dan juga tadi ada dua back sayap dan juga satu back tengah ya Mas, yang akan kembali dengan formasi yang awal. Oke, untuk beranjak dari Persib Bandung ini ada dari PSIS Semarang nih Mas. Kalau PSIS Semarang ini terakhir kontra Barito Putra memang menurunkan skuad yang memang rata-rata itu pemain muda nih Mas, rata-rata pemain muda, dan tentunya juga banyak skuad yang atau pemain yang absen. Ada Harinur Yulianto dan juga Bruno Silva yang kemarin juga absen di laga kontra Barito. Pas Amba main Mas? Gimana? Pas Amba main. Oh, Vicky Pasamba juga Mas. Vicky Pasamba kan karena kemarin ada kontroversi. Nah, itu sampai di laga kontra Bali itu belum dimainkan karena mungkin kebugaran. Padahal kan kalau scoringnya kan itu sampai laga Persik Kediri kemarin. Nah, ini kalau kita lihat dari formasi tadi Mas, formasi dari Yan Gilan itu kalau kita lihat skema yang biasanya digunakan itu dari posisi penjaga gawang tentunya Jandiaka Putra. Ini jadi pilihan utama nih Mas, karena Jandiaka Putra juga pengalaman dan juga kemarin di beberapa laga awal Liga 1 memang tampil luar biasa. Dan di lini belakang itu ada dua Mas, ada dua back utama. Sayang tapi yang satunya Dewangga itu kan memang baru dipanggil timnas, jadi mungkin nanti posisi Dewangga akan digantikan oleh Prasetyo dan Wales Costa yang sempat absen kemarin akan tampil lagi nanti Mas, memimpin lini belakang dari Laskar Maisa Jenar. Dan untuk di kedua sayap back itu ada Rian Ardiansyah di sektor kiri dan juga nanti kemungkinan ada Frendy Saputra. Nah ini nanti akan mengisi dua sayap dari Laskar Maisa Jenar nih Mas, karena memang kalau kita lihat nih, kemarin itu juga tampil atraktif nih, nggak kebobolan 1-0 kontra Barito Putra. Nah ini kalau untuk lini depan ini, lini tengah, untuk lini tengah itu ada 3 pemain nih Mas, yang kemungkinan nanti akan akan trio kembali setelah lama absen nih. Itu ada Vicky Pasamba. Pasamba berarti kembali ya? Karena kemarin juga sudah mengikuti latihan bersama dengan skuad PSIS Semarang. Dan ada Jonathan Cantillana dan Brian Pereira. Jadi 3 pemain ini nanti akan mengisi lini tengah dari PSIS Semarang nih, diprediksi Mas. Karena Vicky Pasamba juga 6 laga sebelum kemarin ada ngambek-ngambek kontroversinya. Nah itu kan dia nampil apik di bawah asuhan Imran Nahmaruri, caretaker PSIS Semarang. Nah terus beranjak di lini depan itu tentunya akan menyegel 3 pemain utama nih Mas. Di penyerang tengah itu ada Bruno Silva, di sayap kanan tentunya ada Septian David Maulana, dan di sayap kiri ada Harinur Yulianto. Nah,
nanti bisa dijadikan skema utama Ian Dilan kontra Persib Bandung, Mas. Tadi menarik Mas soal posisi penjaga gawang. Itu pada pertandingan apa ya awal-awal ya di 3 pekan 1 3 pekan 7 kalau salah itu kan memang selalu ditampilkan Jadi Eka Putra. Tapi pada pekan ke-8 saat berhadapan dengan Barito Putra itu Joko Wibowo itu menggantikan. Nah, dan itu akhirnya atau terlihat memang mampu menggantikan sosok Jadi Eka Putra. Nah, ini menjadi persaingan yang cukup ketat juga Mas di sektor jaga gawang dari PSIS Semarang. Nah, apakah nanti pada pertandingan melawan Persib Bandung ini akan tetap kembali menurunkan Joko Wibowo atau nanti malah kembali dipercayakan kepada Janji? Nah, ini kalau kita telisik memang karena Joko Wibowo kemarin itu dijadikan starter yang Dilan itu berdasarkan kondisi terakhir dari Janji Eka Putra masih mengalami cedera. Nah, tapi kalau mungkin nanti di laga kontra Persib Bandung yang Dilan tidak mau beresiko lebih nih Mas untuk menurunkan Janji Eka Putra yang notabene baru sembuh dari cedera, mungkin Joko Wibowo bisa jadi opsi. Ini berarti yang terlihat perubahannya malah Persib Bandung nih Mas ya mungkin ya Mas ya. Karena Persib Bandung juga kemarin sempat ditinggal beberapa pemain intinya, akhirnya ini kembali ke squad utama lagi nih. Benar-benar. Nah, sebelum kita tutup Mas, tadi kita sudah ada yang kurang. Ada yang kurang. Itu kurang lengkap atau kurang afdal kalau kita tidak berikan lah prediksi hasil antara Persib Bandung dan juga PSIS Semarang, meskipun sebenarnya juga ini prediksinya cukup berat ya. Nah, siapa yang unbeaten nih? Nah, siapa yang akan meneruskan catatan unbeaten dan siapa yang akan mencatatkan kekalahan perdana di Liga 1. Tapi kalau imbang gimana? Nah, itu malah nanti keduanya sama-sama memperpanjang rekor tidak terkalahkan di Liga 1 2021. Nah, kira-kira mana nih Mas yang Mas Evan unggulkan untuk memenangkan laga ataupun malah nanti hasilnya seri nih kalau menurut Mas Evan? Nah, saya sebenarnya kalau sebelum ada pertandingan 2 ini ya Mas, sebelum ada Persib Bandung versus PS Sleman dan juga Barito Putra versus PSIS Semarang, itu lebih condong ke PSIS Semarang. Karena memang Persib Bandung saat itu memang belum masih siap-siap, belum juga konsisten. Nah, tapi setelah 2 pertandingan di seri kedua antara Persib Bandung mengalahkan PSIS Sleman dan juga saat mengalahkan Bayangkara FC, nah ini menjadi modal kuat untuk bisa mengalahkan PSIS Semarang. Mungkin Maung Bandung di bawah arahan Robert Albert akan menangkap di sini Mas, dengan juga kembali ketajamannya seorang Boder Luis. Nah, ini menjadi modal penting juga untuk bisa membobol gawang dari PSIS Semarang. Itu skornya kalau tidak meleset itu 2-1 Mas. Wah, 2-1 untuk Persib Bandung. 2-1 untuk Persib Bandung. Bagaimana? Ada prediksi lain atau sama ini? Nah, ini kalau saya nih Mas, kalau saya memprediksikan mungkin agak berbeda dengan Mas Elwan nih, karena kalau saya lihat nih PSIS Semarang itu statistiknya selalu memberikan kesulitan nih untuk tim besar. Ada Persija Jakarta ditahan imbang 2-2 sampai detik akhir nih Mas, pada ketinggalan 2-0. Ada juga Arema FC yang ditahan imbang 0-0, yang Carlos Fortes nggak bisa berbuat banyak. Terus walaupun di laga kontra Persebaya juga berhasil menang nih, tapi kalau setelah Persib Bandung dengan skuad yang mewah, saya rasa nanti PSIS Semarang masih bisa menahan imbang nanti. Jadi unbeaten-nya masih panjang semua nih. Masih bisa mungkin jadi hasil yang imbang ya mungkin. Kalau menurut saya satu sama lah, biar ada golnya, biar seru. Nah, mungkin itu saja Mas untuk pada pekan ini terkait pertandingan big match antara kedua tim yang belum terkalahkan di Liga 1 2021 antara Persib Bandung versus PSIS Semarang ya. Nah benar, duel biru dari Jawa Barat dan juga duel dari biru dari Jawa Tengah. Siapa yang juara Mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Yang juara tapi biru Jawa Timur. Oh iya. Oke, mungkin itu saja kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.